Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Yahya di pembelajaran informatika. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk melakukan doa terlebih dahulu. Dengan harapan bahwa pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik dan kita semua dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Apa kabar nih kalian nih? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nih, selalu jaga kesehatan kalian. Baik, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi kita masih dapat dipertemukan melalui pembelajaran online. Nah, ngomong-ngomong soal online nih, berarti kita kan bicara tentang internet. Nah, kira-kira ada hubungannya sama pembelajaran hari ini. Jadi, saya yakin kalian semua pasti sudah pernah menggunakan yang namanya internet. Nah, jadi kalau kalian tahu, internet itu nggak hanya ada dampak baiknya aja, oke? Dia juga ada dampak buruknya. Nah, sekarang hari ini kita akan pembelajarannya berhubungan dengan dampak negatif dari penggunaan internet ini. Jadi, kita hari ini masih akan melakukan pembelajaran yang berhubungan dengan dampak negatif penggunaan internet ini, yaitu salah satunya adalah ancaman online atau yang biasanya kita kenal dengan online threat. Nah, ini salah satu dampak negatif dari penggunaan internet ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya, kira-kira apa itu ancaman online? Ada yang tahu nggak sih kalian apa sih itu ancaman online? Kalau berdasarkan namanya aja kan ya berarti ancaman online. Berarti itu sebuah ancaman yang dilakukan secara online. Tapi apakah benar begitu? Nah, mari kita pelajari bersama. Jadi, ancaman online itu adalah segala bentuk tindakan. Nah, perhatikan ya di situ ya. Segala bentuk tindakan artinya semua tindakan tidak terkecuali dalam penggunaan internet yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu sudah termasuk dalam ancaman online. Tapi kan jika kita bicara mengenai semua tindakan atau segala tindakan itu, jangkauannya terlalu luas. Nah, makanya di sini saya akan bagi-bagi lagi menjadi beberapa bentuk ancaman online yang paling sering kita temui dan paling marak-maraknya di zaman modern sekarang. Nah, kira-kira sebelum berlanjut nih, boleh nggak sih kita melakukan ancaman online? Nggak boleh ya, karena seperti yang dibilang ini, itu adalah sebuah tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi semua tindakan yang akan kita pelajari di sini nanti, semua bentuk ancaman online, kalian tidak boleh, dilarang melakukannya. Makanya kita mempelajarinya agar kita bisa mencegah perbuatan tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, berbagai bentuk ancaman online. Baik, yang pertama adalah cyberbullying. Nah, kira-kira dari namanya aja nih, paham nggak kalian apa sih itu cyberbullying? Masih belum paham? Nah, saya kasih gambarnya nih. Kira-kira udah paham belum cyberbullying apa? Di situ kan ada orang marah-marah dari HP, terus dia emosional, dia mengatakan kalimat-kalimat jelek, emosi marah, sampai mematahkan hati, sampai ada tengkoraknya. Seperti itu. Kira-kira apa sih cyberbullying itu? Kalau bullying sendiri kalian tahu nggak? Membuli deh. Bullying itu kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia membuli. Nah, pasti kalian paham kan, membuli itu artinya menyakiti orang lain. Nah, sekarang ada yang namanya cyberbullying. Nah, jadi bully itu atau tindakan membuli itu tidak hanya terbatas saat orang itu bertemu atau secara langsung, tapi juga bisa melewati internet. Inilah atau melewati online. Inilah yang dinamakan dengan cyberbullying.
Nah, kita akan bahas lebih lanjut cyberbullying itu apa. Baik, jadi cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online lewat smartphone ataupun komputer. Apa? Kita ulangi bersama. Cyberbullying adalah bentuk kekerasan. Nah, bentuk kekerasan kita harus garis bawah di situ. Cyberbullying, apapun itu bentuknya, apapun itu yang dilakukan, itu merupakan sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan secara online lewat smartphone ataupun komputer. Nah, nggak terbatas sama smartphone ataupun komputer aja ya. Pokoknya semua alat yang bisa menggunakan internet dan ada manusia berinteraksi di dalamnya, jika dilakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun itu sudah termasuk cyberbullying. Nah, contohnya apa nih? Contohnya yang pertama, menyebarkan isu palsu. Nah, kenapa menyebarkan isu palsu itu adalah cyberbullying, Sir? Menyebarkan isu palsu itu kan termasuk hoax, Sir, bukan cyberbullying. Nah, benar. Jadi menyebarkan isu palsu itu sebenarnya termasuk dalam hoax, tapi tergantung isu apa yang disebarkan, maka itu dapat berubah menjadi sebuah tindakan membuli atau tindakan kekerasan terhadap orang lain. Contohnya, misalnya kalian mempunyai teman, lalu teman ini belum jelas apakah dia berbuat atau tidaknya, tapi kalian sudah mendengar isu-isu nih. Kalian mendengar gosip bahwa, oh, teman kalian ini melakukan sebuah tindakan pencurian, tapi belum jelas nih. Kalian belum tahu apakah itu benar atau tidak. Lalu kalian sebarkanlah isu tersebut, sampai teman kalian yang digosipkan tersebut akhirnya malu, akhirnya sedih, padahal rupanya dia tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, itu adalah termasuk salah satu tindakan cyberbullying. Oke, lanjut yang kedua. Nah, yang kedua, mengupload foto disturbing. Apa artinya foto disturbing ini? Disturbing kan itu artinya mengganggu. Maksudnya foto yang mengganggu itu gimana, Sir? Ya, foto yang mengganggu. Ibaratnya, pernah gak sih kalau misalnya kalian melihat sebuah foto, lalu kalian merasa tidak enak? Tidak enak bisa kalian merasakan, wah ini terlalu berlebihan, atau ini misalnya sampai membuat kalian sakit. Nah, itu termasuk salah satu foto yang disturbing. Misalnya, kenapa mengupload foto yang disturbing ini termasuk ke dalam cyberbullying? Nih, salah satu teman kalian, katakanlah si Anita. Misalnya si Anita ini dia fobia. Kalian paham nggak fobia? Fobia itu artinya ketakutan terhadap sesuatu. Misalnya dia ini fobia terhadap darah. Oke, kan ada orang tuh yang biasanya ngelihat darah langsung pingsan. Nah, si Anita ini dia fobia terhadap darah. Tapi kalian tahu nih. Tapi tetap saja kalian dengan niat kalian padahal iseng-iseng mengirimi Anita misalnya foto darah atau foto dengan tulisan darah. Akhirnya si Anita jadi sakit. Akhirnya Anita jadi tidak enak. Nah, itu salah satu termasuk juga mengupload foto yang disturbing. Kenapa? Karena dia mengganggu dari Anita tersebut. Padahal maksud kalian kan suka-suka. Tapi itu sudah termasuk tindakan kekerasan atau cyberbullying. Itu tidak boleh dilakukan. Oke? Paham nggak? Jadi, mengupload foto yang disturbing, apapun itu bentuknya, itu termasuk salah satu contoh tindakan kekerasan yang masuk dalam kategori bullying online atau cyberbullying. Itu nggak boleh dilakukan ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, ancaman sudah jelas sekali. Ini sudah termasuk cyberbullying. Kenapa? Misalnya kalian mendapatkan pesan WhatsApp. Kalian nggak tahu nih dari siapa. Misalnya kalian mendapatkan, awas kamu ya, lewat jalan ini aku tunggu kamu. Atau misalnya nanti pulang sekolah aku lihat kamu di sini. Atau ancaman-ancaman yang membuat kalian itu terganggu. Nah, itu sudah termasuk dalam cyberbullying jika dilakukannya melalui media sosial atau media-media internet. Nah, itu juga salah satu tindakan kekerasan yang tidak boleh dilakukan dan ada sanksinya. Lanjut. Penipuan dan pemerasan. Nah, ini juga termasuk cyberbullying nih. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya korban itu
terperangkap atau korban itu terpengaruh dan masuk dalam jebakan si pelaku, artinya dia akan ditipu atau uangnya akan diambil oleh si pelaku penipuan tersebut. Akhirnya dia menjadi sedih, dia menjadi down, dia menjadi depresi, frustasi, dan sebagainya. Itu juga termasuk salah satu contoh dari cyberbullying. Nah, yang terakhir nih, dan serasa yang paling sering, bahkan mungkin di antara kalian ada yang melakukannya. Ini nggak boleh ya dilakukan, yaitu adalah perkataan yang menjatuhkan. Apalagi dilakukan lewat media sosial. Nah, ini perkataan menjatuhkan ini apapun bentuknya. Misalnya kalian chat ke teman kalian. Salah satu yang paling simpel lah, misalnya kalian bermain game, oke? Main game lalu ada chat, tahu salah satu dari kalian bilang, kamu noob, kamu tuh, kamu nggak boleh main ini, kamu harusnya main itu aja, main ini aja, karena kamu itu noob, kamu itu nggak pandai main, misalnya, atau gadgetnya jelek. Jadi kalian perolok-olok dari situ dengan perkataan yang menjatuhkan dia. Misalnya dia nilai matematikanya rendah, nilai bahasa Inggrisnya rendah. Lalu kalian dengan niat kalian yang hanya sekedar bercanda, tapi secara tidak langsung kalian sudah menjatuhkan mental dari teman kalian tersebut. Nah, ini juga termasuk oleh cyberbullying ya. Jadi kalau misal teman kalian itu mengadukan kalian, itu sudah ada sanksinya, sanksi tegas dari pihak kepolisian maupun pihak guru. Jadi nggak boleh kalian lakukan perkataan apapun itu yang menjatuhkan teman kalian, menjatuhkan mental atau semangat teman kalian, itu nggak boleh kalian lakukan karena termasuk dalam bentuk tindakan cyberbullying. Nah, sekarang kita udah tahu nih contoh-contoh cyberbullying. Sekarang kita akan bahas dampak-dampak cyberbullying ini ke korban. Oke. Nah, jadi kita kan tadi udah bahas beberapa contoh cyberbullying. Sekarang dampak negatifnya apa yang mungkin terjadi ke korban? Yang pertama adalah yang pasti korban tersebut akan merasa depresi dan frustasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika kalian memperolok teman-teman kalian atau orang lain yang kalian kenal, dia akan merasa depresi dan frustasi. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia tidak bisa menghadapi atau melawan olok-olokan kalian. Akhirnya dia merasa terbebani, tapi dia tidak tahu harus cerita ke siapapun, makanya dia akan menjadi depresi dan menjatuhkan mentalnya. Ini sangat tidak baik untuk dilakukan. Oke, yang kedua, nah, kesehatan mental si orang yang dibully tadi akan terganggu. Nah, itu juga sangat akan berpengaruh kepada kehidupan pribadinya. Misalnya dia belajar jadi nggak fokus, dia sering marah-marah, dia sering sedih sendiri, akhirnya dia pun menutup diri dari lingkungan. Nah, ini bahaya sekali. Jadi serharap ini benar-benar serius, jangan lakukan cyberbullying. Jangan melakukan tindakan bully secara online, baik terhadap teman kalian, baik terhadap adik-adik kalian, ataupun orang-orang yang kalian kenal ataupun enggak. Nah, ini enggak baik banget. Oke. Nah, yang ketiga adalah dikucilkan. Orang tersebut karena dia merasa sedih dan menutup diri dari lingkungan, akhirnya dia dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ini akan menambah beban mental dari si korban tersebut. Makanya dia akan semakin sedih dan mentalnya jatuh. Oke. Nah, apa yang harus kalian lakukan jika dalam keadaan ini? Nah, kita kan udah tahu bahwa cyberbullying itu sebuah tindakan jahat yang sangat berpengaruh terhadap mental dari si orang yang dibully tersebut. Nah, bagaimana jika salah satu dari kalian mengalami cyberbullying? Nah, apa sih yang harus kalian lakukan nih? Misalnya, salah satu dari murid ser ini ada yang sedang mengalami cyberbullying atau ada yang sedang dibully secara online. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Oke, Ser akan kasih saran-sarannya apa yang harus kalian lakukan. Perhatikan baik-baik ya. Nah,
jika kamu sedang mengalami cyberbullying, yang pertama harus kamu lakukan adalah jangan merespon. Oke? Misalnya, kalian sedang dibully nih. Kalian sedang bermain game atau bermain media sosial. Lalu ada orang yang membuli kalian, sengaja memperolok kalian atau menjatuh-jatuhkan kalian. Nah, cara kalian jangan direspon. Kenapa? Karena pelaku pembuli biasanya memang akan menunggu respon kalian tersebut. Semakin kalian respon, semakin senang dia. Makanya, kalau misalnya kalian mengalami cyberbullying, sudah stop atau alihkan pembicaraan. Atau kalau misalnya kalian nggak bisa alihkan pembicaraan, ya udah keluar dari game tersebut atau keluar dari media sosial tersebut. Nah, oke, yang kedua. Nah, apalagi sampai membalas pelaku. Ini juga nggak boleh kalian lakukan. Misalnya kalian dibully secara online. Terus kalian mikir nih, oh kalau dia boleh ngebully aku, berarti aku juga boleh ngebully dia. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu juga akan menjadikan kalian termasuk ke dalam salah satu pelaku cyberbullying. Jadi itu nggak boleh dilakukan ya. Oke, yang kedua. Nah, jika kalian mengalami cyberbullying, kalian harus terbuka. Oke, bicarakan pada orang terdekat yang kalian bisa percaya. Misalnya kalian mengalami cyberbullying, kalian merasa sedih, atau kalian merasa mental kalian jatuh nih karena sudah mengalami pembulian secara online. Silahkan kalian bicara ke orang terdekat, orang yang kalian anggap percaya, misalnya orang tua kalian. Kalau nggak ada orang tua kalian, silahkan bicara ke wali kalian. Oke, misalnya paman, bibi, atau nenek dan kakek. Silahkan selesaikan permasalahannya secara bersama-sama. Jikapun tidak ada, jika kalian masih bingung untuk bicara ke siapa, guru-guru kalian di sekolah ini siap menerima curhatan kalian. Jadi kalau misalnya kalian merasa dibully secara online, silakan. Jikalau kalian sudah bicara ke orang tua, silakan. Kalau kalian masih ingin bicara kepada guru-guru kalian, langsung saja informasikan kepada guru kalian. Insya Allah nanti guru kalian akan bantu kalian menyelesaikan masalahnya. Oke? Apalagi jika kalian mengalami cyberbullying. Nah, yang keempat adalah menyimpan semua bukti. Nah, apa maksudnya? Jadi jikalau kalian mengalami cyberbullying atau kalian sedang dibully secara online, kalian screenshot. Oke, ajarkan kalian screenshot biar itu bisa menjadi bukti kalian. Nah, bukti kalian misalnya kalian bicarakan ke orang tua. Ini loh, Ma, ini loh, Pa. Ini nih abang atau kakak nih tadi dibully online, orangnya kayak gini. Nah, jadi biarkan orang terdekat kalian benar-benar mengetahui bahwa kalian memang dibully secara online. Jadi bukti ini juga akan berguna untuk klarifikasi nantinya. Nah, yang kelima, blokir aksi pelaku. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian dalam media sosial, lalu kalian mengalami pembulian secara online, udah keluar dari media sosialnya atau tinggalkan atau hapus pesannya. Kalau masih nggak bisa, kalian blokir orangnya. Blokir misalnya kan kalian tahu kan kalau misalnya di WhatsApp atau apa, kalian tinggal blokir orangnya, block account, dah dia nggak akan bisa ganggu kalian lagi. Itu kalau misalnya semua jalan udah nggak bisa kalian lakukan. Nah, yang terakhir ini jadilah teman untuk korban. Jadi bukan hanya kalian. Kalaupun misalnya kalian nggak mengalami cyberbullying, tapi kalian tahu orang atau teman kalian yang sedang mengalami cyberbullying, maka jadilah teman untuknya. Jangan kucilkan dia, apalagi jangan ikut-ikutan menjatuhkan dia. Tanyakan kepadanya masalah apa yang sedang dihadapinya, atau misalnya kalau dia mau berbagi, silakan kalian support dia, jangan sampai dia menjadi sedih. Nah, oke, itu sudah termasuk dalam apa yang harus kalian lakukan jika kalian mengalami cyberbullying atau pembulian secara online. Tapi apa yang harus kalian lakukan jika kalian pernah melakukan cyberbullying? Ayo, jujur nih, siapa yang pernah menjatuhkan atau berkata-kata jelek kepada teman-temannya? Itu sudah termasuk tindakan cyberbullying loh, saya bilang. Nah, apa yang harus kalian lakukan?
Nah, yang pertama jelas kalian harus minta maaf. Jadi kalau misalnya kalian pernah merasa melakukan cyberbullying kepada teman kalian atau kepada orang yang kalian kenal, silakan. Belum terlambat untuk meminta maaf. Silakan kalian datang ke dia, bilang bahwa saya pernah melakukan perbuatan yang salah, yaitu membuli kamu secara online. Saya minta maaf. Sudah, selesaikan perkaranya. Jadi antara kamu dan dia sekarang tidak ada lagi kekesalan yang terjadi. Yang kedua, menghapus komentar foto atau video. Ini jika kalian pernah ngebulinya pakai foto atau pakai video. Nah, komentar-komentar kalian, foto atau video yang tidak mengenakan itu tentang si korban, kalian sekarang juga kalian hapus. Nah, kalaupun misalnya kalian sudah minta maaf, lalu kalian hapus foto, komentar, atau video yang menjatuhkan korban tersebut. Dengan begitu, insya Allah kalian masih belum terlambat untuk keluar dari perilaku cyberbullying ini. Nah, overall, secara keseluruhannya, apa sih yang harus kalian lakukan untuk mencegah cyberbullying ini? Nah, artinya kalian itu nggak mau melakukan cyberbullying, atau kalian juga nggak mau cyberbullying itu terjadi kepada diri kalian sendiri. Nah, cara yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama adalah berperilaku santun dan akhlakul karimah. Artinya berakhlaklah yang baik. Nah, jadi akhlak yang baik ini, berperilaku sopan dan santun ini tidak hanya di luar internet atau tidak hanya dalam dunia nyata saja. Di dunia maya pun, di dalam internet, kalian tetap harus menerapkan yang namanya akhlakul karimah ini. Kenapa? Karena di dalam internet pun kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan berbuat baik, dengan tetap melakukan akhlakul karimah, insya Allah kalaupun kalian akan terjauh dari perilaku cyberbullying tersebut. Atau kalaupun misalnya kalian tidak melakukan cyberbullying, jika dengan melakukan sopan santun ini, berperilaku santun di dalam internet, maka orang lain yang ingin membuli kalian pun menjadi segan. Makanya dia tidak jadi melakukan cyberbullying kepada kalian. Nah, yang kedua, hati-hati dalam memberikan informasi pribadi di internet. Oke, apa maksudnya nih? Nah, jadi hati-hati kalau misalnya dalam internet nih kalian memberikan informasi pribadi kalian. Misalnya nama, tempat tinggal, lalu lokasi sekolah kalian, lalu nomor HP kalian, alamat rumah kalian. Nah, itu informasi-informasi yang bersifat pribadi. Sebelum kalian membagikannya di internet, sebelum kalian memasukkannya ke dalam internet, kalian harus terlebih dahulu berhati-hati dan memikirkannya. Apakah situs ini, misalnya, apakah situs ini bukan penipuan, misalnya, apakah situs ini bukan virus, apakah situs ini valid atau tidak. Nah, itu yang harus kalian lakukan sebelum memberikan informasi kalian kepada situs internet tersebut. Makanya saya selalu bilang hati-hati dalam menggunakan informasi pribadi kalian. Oke, yang ketiga, meningkatkan empati dan rasa peduli. Nah, inti dari semuanya adalah kalian harus meningkatkan empati dan rasa peduli kalian. Artinya apa? Kalian harus berpikir sebelum bertindak. Artinya, jika kalian ingin mengomentari sesuatu atau mengirim sesuatu, kalian harus pikirkan dulu apa dampaknya. Jika dampaknya buruk, sudah, hentikan. Kalau misalnya dampaknya baik, silahkan lanjutkan. Lalu yang terakhir adalah mensosialisasikan bahaya dari cyberbullying tersebut. Jadi kan kalian sudah tahu nih, kalian sudah jelaskan dari awal mengenai cyberbullying itu apa, dampak-dampak negatifnya apa, contoh-contohnya apa, dan kalian tahu bahwa cyberbullying itu berbahaya. Nah, maka dari situ kalian dapat mensosialisasikannya kepada orang-orang terdekat kalian terlebih dahulu bahwa cyberbullying ini tidak baik dan berakibat berbahaya kepada
korban maupun diri kita sendiri. Jadi kalian nggak perlu sosialisasikan besar-besaran, kalian kampanyekan. Cukup dengan orang terdekat kalian dulu dan teman-teman kalian. Ingatkan teman-teman kalian jika misalnya teman-teman kalian ada melakukan atau memberikan tindakan yang menjurus kepada cyberbullying ini. Kalian ingatkan teman kalian, hey, ini tindakan yang tidak baik. Hey, ini tindakan yang nggak boleh. Hentikan sekarang. Atau ini sudah termasuk ke dalam tindakan cyberbullying. Oke? Nah, jadi itu kita adalah pembahasan cyberbullying. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu konten tidak pantas atau inappropriate content. Nah, apa artinya? Nah, jadi konten tidak pantas ini adalah segala macam konten yang berbahaya dan tidak boleh diakses dalam media internet. Nah, apa artinya? Sudah jelas di sini bahwa segala macam konten. Konten itu artinya yang kalian tonton atau yang kalian baca dalam media internet itu yang berbahaya, itu nggak boleh kalian akses. Oke, makanya ini disebut dengan konten tidak pantas. Contohnya apa? Nah, contohnya yaitu tadi perkataan, pesan, gambar maupun video yang mendorong kepada perilaku kebencian, kekerasan, penindasan, dan perilaku jahat lainnya. Itu termasuk konten yang nggak pantas. Lagi pula, udahlah, tinggalkan konten-konten yang nggak pantas itu. Ibaratnya kalau misalnya orang zaman sekarang bilang itu konten yang unfaedah. Itu artinya konten-konten yang nggak bermanfaat. Jangan kalian tonton, jangan kalian baca. Sudah, let it go, kata orang. Lebih baik kalian itu tonton konten-konten yang edukasi, konten-konten yang membuat skill kalian itu bisa bertambah dan berkembang. Nah, lanjut, balik lagi. Nah, balik lagi ke dalam materinya. Membatasi konten berbahaya di media YouTube. Nah, YouTube ini saya yakin sudah menjadi sumber konten di seluruh dunia. Artinya, dimanapun, kapanpun, orang pasti pernah yang namanya menonton video di YouTube. Nah, memang konten-konten di YouTube itu sangat menarik, tapi seperti yang saya bilang, kita harus pandai-pandai untuk memfilternya atau menyaring konten-konten di YouTube tersebut. Nah, makanya saya akan ajarkan kalian untuk membatasi konten berbahaya di YouTube. Jadi, kalian terhindar dari konten-konten berbahaya tersebut, konten-konten tidak pantas tersebut, dan insya Allah kalian hanya mendapatkan konten-konten yang menyenangkan dan bermanfaat. Oke, caranya adalah nih, saya ajarkan ya, kalian perhatikan baik-baik. Bentar. Nah, yang pertama, ya pasti kalian harus buka browsernya dulu, lalu kalian buka di YouTube. Nah, ini sih saya kan pakai laptop, jadi tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kalian pakai HP, kalau misalnya kalian pakai HP sama aja, cuman di bagian ini nih. Nah, sekarang kalau kalian udah login, di sini kan pasti ada logo akun kalian. Nah, tinggal klik aja nih logo ini, lalu scroll ke yang paling bawah. Lalu di situ ada tulisan mode terbatas yang statusnya di sini masih nonaktif. Ini artinya restricted mode. Nah, ini tinggal ditekan aja, lalu kita aktifkan mode terbatas. Nah, jadi YouTube-nya sendiri sudah bilang bahwa mode ini membantu menyembunyikan video yang berpotensi mengandung konten dewasa. Nah, jadi tidak ada filter yang 100% akurat, tapi setidaknya dengan melakukan ini kita sudah terhindar dari konten-konten yang tidak pantas. Jadi tinggal kalian tekan aja nih, aktifkan mode terbatasnya. Nah, kan otomatis YouTube-nya akan refresh sendiri dan YouTube-nya akan memfilter konten-konten yang menurut YouTube-nya memang bisa diakses dan tidak berbahaya oleh pengguna. Nah, oke, kita udah belajar
bagaimana cara mengaktifkan mode terbatas di dalam YouTube atau restricted mode dalam YouTube agar kita tidak terpapar konten-konten yang tidak pantas atau konten-konten berbahaya di dalam YouTube. Nah, lalu bagaimana nih? Nah, apa yang harus kalian lakukan jika sudah terlanjur terpapar atau menerima konten yang tidak pantas? Caranya, minta pendapat orang tua atau gurumu. Jadi, jikalau kalian menemukan konten yang tidak pantas, silahkan langsung tanya ke orang tua kalian atau guru-guru kalian. Tanyakan, Pak, Bu, atau Ayah, Bunda, ini konten ini bagus nggak sih? Konten ini sebenarnya berbahaya nggak sih? Nah, lalu tinggal tunggu pendapat dari mereka, ikuti pendapat mereka karena mereka lebih paham mengenai hal ini daripada kalian. Lanjut, nah jangan menyebarkan ke orang lain. Kalau misalnya kalian menerima dari WhatsApp, dari apa konten-konten yang tidak pantas, video-video yang tidak pantas, video-video yang berbahaya, stop di kalian, jangan sebarkan lagi. Nah, karena kalian juga bisa kena nanti sanksinya. Yang ketiga, segera hapus atau matikan gadget kamu. Nah, kalau misalnya tadi nih kita dapat konten yang nggak berfaedah atau konten-konten yang berbahaya, langsung aja hapus. Nggak usah ditonton, nggak usah dibaca, langsung aja hapus. Lalu kalaupun misalnya konten tersebut tidak bisa kalian hapus, udah keluar dari situs tersebut, matikan gadget kalian. Yang terakhir adalah beri pengertian kepada pelaku bahwa tindakan tersebut berbahaya. Ini khususnya kalaupun misalnya kalian itu mengenal orang yang mengirimi kalian konten berbahaya tersebut. Misalnya itu teman kalian atau itu saudara kalian. Jadi silakan ingatkan kalau misalnya bahwa kamu ini mengirim sebuah konten yang tidak pantas atau konten-konten yang berbahaya. Silahkan dihapus atau kalian jelaskan bahwa ini tidak boleh dan akan sangat berbahaya. Nah, jadi ini yang harus kalian lakukan jika sudah terlanjur terpapar atau menerima konten yang tidak pantas. Nah, seperti yang YouTube-nya sendiri bilang tadi, bahwa tidak ada filter yang 100% akurat. Artinya, walaupun kita telah mengaktifkan mode terbatas dalam YouTube, bisa saja konten-konten yang inappropriate tersebut masih dapat menghampiri kita. Nah, jadi bagaimana sih agar benar-benar aman dari konten yang tidak pantas? Caranya adalah parental guide atau dibimbingi dengan orang tua kalian atau dibimbingi dengan guru-guru kalian. Jadi kalaupun misalnya kalian ingin mencari konten di YouTube, menonton video atau mencari artikel, silahkan ajak orang tua kalian untuk ikut bersama kalian, tonton bersama-sama. Jadi biar orang tua kalian itu tahu apa yang kalian lakukan dan orang tua kalian dapat menyaring konten-konten yang tidak bermanfaat tersebut. Oke. Nah, terakhir nih. Tadi kan kita udah bicara bahayanya ancaman-ancaman online yang ada di internet. Nah, kira-kira ini ada sanksinya nggak sih? Pasti ada. Jadi kalau kalian melakukan cyberbullying, tadi kan kita belajar cyberbullying kan, dan konten-konten yang tidak pantas, misalnya kalian ikut menyebarkan konten-konten tidak pantas, atau kalian ikut-ikutan melakukan bulian secara online terhadap teman kalian. Nah, sanksi atau hukuman yang kalian dapatkan adalah yang pertama adalah denda uang. Nah, ini yang paling ringan. Misalnya kalian melakukan perbuatan bullying atau kalian melakukan atau menyebarluaskan konten yang tidak bermanfaat atau konten yang berbahaya bagi publik. Nah, kalau ketahuan kalau misalnya itu benar-benar berbahaya, maka kalian bisa didenda uang. Dan ini nggak main-main, dendanya bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah. Makanya saya bilang, saya tekankan sekali lagi, jangan stop melakukan ancaman online atau cyberbullying dan apa tadi?
menyebarkan konten-konten yang tidak pantas. Nah, ini kan hukuman yang paling ringan. Nah, lalu apa sih hukuman selanjutnya? Nah, wah. Nah, kalau misalnya udah parah banget, jadi kita bisa sampai masuk ke dalam penjara. Kita bisa ditangkap polisi, masuk ke dalam penjara. Kenapa? Karena cyberbullying dan menyebarkan konten-konten yang tidak bermanfaat dan berbahaya itu sudah termasuk ke dalam tindakan kekerasan, atau itu diatur dalam Undang-Undang ITE, Informasi Teknologi dan Elektronik. Itu ada pasalnya di dalam undang-undang, dan itu kalian bisa kena pasalnya kalau misalnya kalian nggak berhati-hati mulai dari sekarang. Oke, di sini Sir tugasnya mengingatkan kalian sekaligus mengedukasi kalian agar kalian menggunakan internet itu dengan baik dan benar. Nah, oke, to be continued artinya ini juga udah cukup lama penjelasan dari Sir. Sebenarnya masih ada beberapa ancaman online lagi. Insya Allah akan Sir jelaskan di minggu selanjutnya, di minggu depan. Jadi untuk part satunya Sir cukupkan sampai di sini. Yaitu apa yang kita pelajari tadi? Ancaman online salah satunya adalah cyberbullying dan konten yang tidak pantas. Cyberbullying dan konten tidak pantas. Itu baru 2. Besok atau minggu selanjutnya Sir akan jelaskan part 2-nya. Jadi masih ada beberapa ancaman online yang tidak harus kalian lakukan, tidak boleh kalian lakukan. Oke, Sir cukupkan saja pembelajarannya sampai hari ini. See you in next lesson. Kurang dan lebihnya Sir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.